Jenazahnya diangkat lagi dan ternyata Nazrin meninggal bukan karena ledakan HP, tapi karena ada pukulan benda tumpul berkali-kali di kepalanya. Found dead after being trapped in a fire on the upper floor of his house in Mutiara Damansara on June 14th with burnt marks on 30% of his body. Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyo sekalian. Bayangin suasananya aman banget. Malam itu adalah malam menjelang Hari Raya Idul Adha 2018. Seharusnya orang-orang happy mau denger suara takbiran. Tapi di sebuah komplek elit di Mutiara Damansara, Selangor, Malaysia, suasananya justru mencekam. Seorang petugas damkar terpaksa harus nendang pintu kamar dari sebuah rumah mewah karena pintunya itu dikunci dari luar. Begitu pintu itu dibuka, bau sangit dan pemandangan horor langsung menyambut. Di atas tempat tidur, seorang pria terbaring kaku, enggak bernyawa. Ada bekas luka bakar yang aneh di tubuhnya, yang terkonsentrasi di bagian rangka tempat tidur dan di bagian kepala korban. Anehnya lagi, barang-barang di kamar itu kayak kertas-kertas di atas meja, semuanya utuh, kayak enggak kesentuh api sama sekali. Padahal jarak antara kasur dan meja itu hanya berjarak sekitar 1 jengkal. Jelas itu bukan kebakaran biasa. Yuk kita bahas kasus Nazrin Hasan. Kita flashback ke jam 12.50 dini hari tanggal 14 Juni 2018. Itu adalah hari penemuan mayat. Saat itu Satpam komplek ngerasa ada yang gak beres ketika ada asap hitam keluar dari lantai 2 rumah itu. Pas Satpam nyamperin rumah itu, dia bertemu dengan Samira Muzaffar, istrinya Nazrin, lagi berdiri di teras. Ini yang bikin media saat itu bingung. Samira ini gak minta bantuan, gak minta tolong, gak teriak, gak nyoba masuk untuk nyelamatin suaminya. Atau kalau setidaknya dia nggak tahu, setidaknya ngecek lah. Dia cuman berdiri di situ dengan wajah flat, pandangannya kosong, nggak nangis, nggak histeris. Padahal di atas sana suaminya sedang terpanggang. Atau kita asumsikan kalau dia ini, si Samira ini nggak tahu dengan kondisi suaminya. Justru tetangganya lah yang punya inisiatif untuk nelpon damkar. Lalu ketika petugas damkar datang pun, ekspresi Samira ini tetap sama, flat. Pada saat itu, saya perhatikan dia tenang. Dia nggak nunjukin tanda-tanda kesedihan. Ekspresinya adalah ekspresi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dalam 22 tahun karir saya sebagai petugas pemadam kebakaran, saya telah menanggapi lebih dari 500 kasus kebakaran yang melibatkan kematian, dan dalam semua kasus tersebut, penghuni biasanya akan menangis, meratap, atau terisak-isak karena mereka sangat terpukul. Saya belum pernah melihat reaksi santai seperti ini, kata seorang petugas damkar saat di TKP. Biar kalian paham kenapa kasus ini bisa gede banget di zaman itu, kita harus kenal dulu dengan siapa korbannya. Nazrin Hasan yang berusia 45 tahun ini adalah CEO-nya Cradle Fund. Cradle Fund ini adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Malaysia yang tugasnya memberikan dana hibah kepada anak muda yang mau ngelakuin startup atau bikin startup. Dia jadi CEO dari tahun 2017, jadi udah 11 tahun. Grab, sebelum Grab ini jadi raksasa kayak sekarang, Nazrin Hasan lah yang percaya dan ngasih modal sama perusahaan Grab yang sekarang kita tahu ini. Nazrin sangat dihormati. Dia ini kalau ngomong fasih, karena dulu dia ini adalah pendiri startup juga. Banyak yang bilang kalau tanpa Nazrin Hasan, mungkin ekosistem teknologi di Malaysia nggak akan semaju sekarang. Nazrin Hasan memainkan peran kunci dalam membuktikan adanya insentif pajak angel di Malaysia selama masa jabatannya di Cradle. Dia membantu mendirikan Malaysian Business Angel Network, di mana dia menjabat sebagai kepala sekretariat. Dia adalah anggota Asosiasi Technopreneur Malaysia. Makanya pas dia meninggal, banyak yang datang ke pemakamannya. Lumayan banyak lah. Nazrin ini punya istri yang bernama Samira Muzaffar, seorang eksekutif senior di perusahaan kekayaan intelektual Malaysia atau MyIPO. Jadi, senior eksekutif adalah pimpinan tingkat atas dalam sebuah organisasi, kayak CEO. Jadi Nazrinnya CEO, istrinya juga CEO. Sama-sama CEO. Pasangan ini punya 1 anak laki-laki, 2 anak tiri hasil dari Samira dan hubungan sebelumnya. Gak disebutkan tentang hubungan Samira ini secara eksplisit dimanapun. Entah dia cerai atau gimana. Intinya punya 2 anak ketika Samira ini menikah dengan Nazrin.
Awalnya, cerita yang beredar itu tragis tapi masuk akal. Keluarga dan pihak Cradle Fund bilang kalau Nazrin ini lagi migrain. Lalu Nazrin minum obat dan tertidur. Nazrin minum obat sekitar jam 11 malam. Nah, pas Nazrin lagi tidur, HP BlackBerry yang dicas di dekat bantalnya itu tiba-tiba meledak. Otopsi pertama di RS Kuala Lumpur juga memperkuat asumsi itu. Otopsi pertama, Juni 2018, menyatakan penyebab kematian adalah luka ledakan ponsel. Terus kasusnya ditutup? Belum. Itu baru dimulai. 10 hari kemudian, Departemen Damkar ngeluarin hasil forensik yang bikin orang-orang tuh jadi geger. Mereka menemukan jejak bensin. Iya, bensin ada di tubuh Nazrin, di HP-nya, dan di bantalnya. Direktur Damkar bilang kalau terlalu dini untuk menyimpulkan sebab kematiannya adalah ledakan HP. Pada 25 Juni, laporan forensik menyatakan penemuan noda bensin pada tubuhnya, tempat tidur, dan telepon selulernya. Akhirnya pada 6 Agustus 2018, statusnya resmi berubah jadi kasus pembunuhan. Police reclassified his death as murder on August 3rd after a forensic investigation report by the Fire and Rescue Department cited foul play. Keluarga besar Nazrin, terutama kakak-kakaknya kayak Dr. Meli dan Dr. Abdul Aziz, gak terima gitu aja. Mereka ngerasa kalau ada yang ditutup-tutupin. Mereka berjuang untuk dapat izin gali kuburan agar bisa diotopsi ulang mayat si Nazrin ini. Samira, istri Nazrin, sempat menolak keras tentang rencana untuk otopsi ulang ini. Tapi akhirnya Samira ini kalah di pengadilan tinggi. Kenapa Samira menolak otopsi ulang? Pengacara Samira ini mengklaim bahwa otopsi di awal itu udah cukup membuktikan bahwa sebab kematian Nazrin ini adalah karena ledakan HP. Dan otopsi ulang berisiko merusak jenazah tanpa ada bukti baru yang signifikan. Lalu pada 8 Oktober 2018, jenazahnya diangkat lagi dan ternyata Nazrin meninggal bukan karena ledakan HP, tapi karena ada pukulan benda tumpul berkali-kali di kepalanya. Dr. Siu yang telah melakukan lebih dari 2000 otopsi juga mencantumkan 16 tanda luka yang ditemukan pada tubuh Nazrin, termasuk luka tembus berukuran 5 x 4 cm di daerah parietal kiri, luka tembus berukuran 2 x 1 cm di sisi kanan dahi bagian tengah, dan luka tembus berukuran 2 x 1,5 cm di bagian atas leher depan. Ini fix, ada yang nyerang korban duluan sebelum korban ini terbakar. Soalnya ada bensin di TKP dan enggak ada wadah atau jerigen di sana. Jadi kebakaran seakan-akan digunain untuk menutupi pembunuhannya. Lalu pada Maret 2019, vonis dijatuhkan. 4 orang didakwa, yaitu Samira istrinya, 2 anak tirinya yang berusia 14 dan 17 tahun, lalu ART-nya yang berasal dari Indonesia bernama Eka Wahyu Lestari. Iya, ada 1 terdakwa dari Indonesia, tapi si Eka ini masih buron. Dia didakwa tapi nggak pernah ditangkap. Dia nggak pernah muncul sekalipun di pengadilan. Kabar paling banyak bilang kalau si Eka ini kabur dan kerja di kedai kopi. Yang pasti itu hanya spekulasi. Oke, di pengadilan muncul fakta-fakta tentang panahan. Kamis lalu, media melaporkan bahwa kedua remaja laki-laki tersebut yang masih bersekolah ditangkap untuk membantu penyelidikan kematian Nazrin setelah pemeriksaan forensik menemukan 2 lubang di lehernya akibat panah. Menurut laporan tersebut, keduanya ditangkap setelah menginterogasi ibu mereka yang ditangkap terlebih dahulu dan menemukan bahwa mereka memiliki keterampilan memanah. Lalu polisi menemukan serpihan anak panah di dalam rumah itu 3 bulan kemudian. Yang paling mencurigakan, di VR CCTV di rumah itu sengaja dicopot dan disembunyiin. Jadi enggak ada bukti sama sekali ketika malam kejadian. Malam yang bisa kita sebut sebagai malam pembunuhan. Tapi kenapa para terdakwa ini diduga telah melakukan pembunuhan terhadap Nazrin? Jadi polisi telah ngelakuin penyelidikan selama 8 bulan yang akhirnya mengarah kepada mereka ini. Pertama, mereka ini, para terdakwa, adalah orang terakhir yang melihat korban hidup. Karena ada pembunuhan yang sangat kuat kan, maka polisi lompat ke konklusi kalau bukan mereka yang ngelakuin pembunuhan, terus siapa lagi? Motif dan keterbatasan bukti juga nggak pernah diungkap secara jelas oleh polisi di media. Yang bikin kita mikir, apakah karena kasus ini berkutat di orang kuat, ataukah emang nggak ada buktinya? Laporan hanya menyebutkan
kalau ini adalah dugaan pembunuhan keluarga dekat. Dari luar, keluarga Nazrin ini kelihatan bahagia, tapi asisten Nazrin ini bersaksi bahwa bosnya ini sering gelisah ketika habis teleponan sama istrinya, Samirah. Ada omongan soal pengeluaran yang boros banget dari istrinya yang bikin Nazrin ini kepikiran untuk cerai. Bahkan baju Nazrin ini pernah dirusak oleh salah satu anak tirinya. Kesaksian itu dihadirkan oleh pihak jaksa untuk menggambarkan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam keluarga mereka dan potensi motif keuangan sebelum Nazrin ini ditemukan tewas. Tapi masalahnya, potensi motif itu nggak bisa dijadiin bukti. Pembela Samirah berargumen bahwa perselisihan semacam itu emang udah biasa di dalam keluarga. Selain itu, saksi dari pihak keluarga, tepatnya kakak Nazrin, sempat menyatakan bahwa hubungan Nazrin dan istrinya ini sebenarnya baik-baik aja, dan itu melemahkan argumen dari jaksa. Di pengadilan, pengacara Samirah ini mengatakan bahwa TKP-nya udah rusak. Karena awalnya dianggap kecelakaan, polisi ini telat masang garis polisi. Rumah dan kamar itu udah dibersihin, udah banyak orang keluar masuk. Jadi bukti tentang panahan yang ditemukan 3 bulan kemudian di dalam rumah itu dianggap nggak valid karena itu bisa dianggap sebagai settingan atau udah terkontaminasi. Pada Juni 2022, Pengadilan Tinggi membebaskan Samirah dan anak-anaknya karena jaksa dianggap gagal membuktikan atau gagal memberikan bukti yang kuat yang menghubungkan para terdakwa dengan pembunuhan itu. Hakim menyatakan pihak pendakwa gagal membangun prima facie case setelah memanggil 57 saksi pada 14 Februari 2022. Gak ada bukti langsung yang menghubungkan mereka ke kebakaran sengaja pada 14 Juni 2018. Yang ada hanya fakta bahwa Samirah dan anak-anaknya adalah orang terakhir yang bersama korban. Tapi ini gak cukup menunjukkan niat membunuh atau kebersamaan dalam tindakan. Tapi jaksa nggak mau menyerah. Mereka naik banding ke tingkat pengadilan federal. Dan baru aja 7 Januari 2026 kemarin, 3 hakim memutuskan suara bulat. Bandingnya ditolak. Samirah dan kedua anaknya dinyatakan enggak bersalah di mata hukum. Mereka bebas dari semua tuduhan. Sedangkan Eka, si ART, enggak ada keputusan jelas. Bukti bensin ditolak karena berlawanan dengan temuan Departemen Kimia. Dan soal si Eka, ART, yang enggak pernah dicari oleh polisi juga jadi poin lemah bagi jaksa. Jadi para terdakwa ini dianggap enggak bersalah karena kurangnya bukti. Niat jahat dan semua pembuktian terlalu bergantung pada spekulasi menurut si hakim. Tapi kalau dibilang penemuan bensin itu nggak sesuai dengan hasil otopsi, sebenarnya itu adalah keputusan hakim. Nggak salah. Dan di kasus ini, hakim lebih memilih untuk mengambil argumen yang diberikan oleh ahli pengacara terdakwa atas dasar yakin. Sampai sekarang, nggak ada satupun orang yang dihukum atas kematian Nazrin Hasan. Saudara-saudara Nazrin Hasan cuma bisa pasrah. Ya, kasus ini adalah gambaran kalau enggak semua kasus itu berakhir happy ending. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar yang terkunci itu? Apakah benar HP-nya meledak? Tapi kenapa ada bensin? Dan kenapa pintunya dikunci dari luar? Gak ada jawaban pasti. Kenapa jawabannya sulit banget? Mungkin ya, karena kasus ini berkutat di antara orang-orang kuat kali ya, para CEO. Kalau menurut kalian, siapa pelakunya? Atau jangan-jangan ini semua adalah memang murni kecelakaan yang sangat-sangat apes? Komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.